berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan. Luar biasa sekali saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara, jemaat di GBT Yesus Hidup. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Prohorus, dan juga Bapak Pendeta Yusak Prohorus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali men-sharingkan, membagikan firman Tuhan pada kesempatan yang baik hari ini. Tapi sebelum saya melanjutkan pembicaraan kita, pertemuan kita dengan sharing firman Tuhan, saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Engkau tetap Allah di dalam segala situasi, ya Tuhan. Engkau tetap Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Terlepas dari situasi apapun, Engkau tetap Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik Engkau berikan buat kami, sehingga kami dapat kembali berkumpul beribadah. Dan terutama Tuhan saat ini kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau kuasai lidah mulut hamba-Mu. Engkau sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Bela setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu berasal daripada Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan sharing yang sangat menarik pada hari ini, dan saya beri judul Rahasia Berkat dalam Rumah Tangga. Bapak Gembala sudah memberikan
nats Alkitab untuk kita baca sama-sama dan kita akan lihat pada hari ini, yaitu diambil dari Mazmur 128. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca Mazmur 128. Saya akan bacakan Mazmur 128 ini. Bapak Ibu Saudara dapat membaca dimanapun tempat Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, dan melihat anak-anak dari anak-anak, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya percaya bahwa kita terserap dalam satu rumah tangga. Baik itu posisi kita sebagai ayah atau suami, ibu atau istri, atau juga sebagai anak. Nah, dalam persepsi Tuhan, posisi yang kita miliki saat ini bukanlah suatu posisi yang didapatkan secara tidak sengaja, Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini sehingga mereka berlaku seenaknya dalam kehidupan mereka, atau menjalankan posisi mereka itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan bagaimana pendapat Tuhan pada saat Tuhan sendiri menciptakan semua ciptaannya. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan baik, bahkan sangat baik. Hal yang sama juga terhadap lembaga pertama yang dibuat oleh Tuhan, yaitu keluarga, yang diciptakan Tuhan dengan status ciptaan sangat baik. Jadi ketika seorang laki-laki bertemu dengan perempuan dan mengikat janji perkawinan, maka Tuhan itu sudah memeteraikan perkawinan tersebut dengan suatu janji berkat. Artinya Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan kita bukan karena Tuhan sedang salah cipta atau salah pilih, tetapi Tuhan sudah pasangkan dengan tepat dan atas izin Tuhan. Suamimu atau istrimu itu dipasangkan Tuhan dalam hidupmu bukan karena kecelakaan, tetapi Tuhan yang menentukan jalur hidupmu. Saya mau bersaksi bahwa istri saya yang tercinta itu sempat mengenyam pendidikan di UNPAD, Universitas Padjadjaran, dan pada tahun yang sama, pada periode yang sama, sebenarnya saya pun sedang mengenyam pendidikan di Universitas Padjadjaran tersebut. Tetapi Tuhan tidak mempertemukan kami pada waktu itu. Tetapi justru beberapa tahun setelah saya lulus dan bertemu di Jakarta. Lalu mengapa Tuhan tidak mempertemukan kami di Bandung, di Universitas Padjadjaran pada saat kuliah? Jawabannya adalah karena ada jalan Tuhan yang harus kami tempuh masing-masing sebelum kami bertemu di Jakarta. Tetapi pada intinya adalah saya mau mengatakan bahwa Tuhan yang mempertemukan kami dengan jalurnya Tuhan, bukan jalurnya manusia. Jadi kalau kita melihat dan memperhatikan hal tersebut, maka kita harus mengerti bahwa bila Tuhan yang menciptakan lembaga perkawinan itu, maka Tuhan juga yang memberkati dan hasil ciptaannya adalah baik, bahkan sangat baik. Demikian juga dengan anak. Tuhan tidak tanpa maksud mempercayakan seseorang atau beberapa anak dalam suatu keluarga, tetapi memang ada rencana Tuhan yang sungguh indah. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa sejak dalam masa kandungan kita pun Tuhan sudah mengatur. Bukan hanya satu ayat Alkitab, tetapi begitu banyak ayat di Alkitab yang menuliskan hal tersebut. Mari kita simak Yeremia 1 ayat 5 yang mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku, kata Tuhan, telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Lalu kemudian saya melihat Mazmur 139 ayat 13 dituliskan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kemudian juga saya menemukan Yesaya 44 ayat 24 tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Di kitab yang sama juga Yesaya 49 ayat 5 mengatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Jadi jelas Tuhan menempatkan pribadi demi pribadi dalam satu rumah tangga bukanlah tanpa maksud, tetapi berdasarkan suatu rencana Tuhan yang indah. Nah, bila keluarga atau rumah tangga ini adalah suatu rencana Tuhan yang memang indah, maka sebenarnya sikap kita adalah tidak boleh menyia-nyiakan atau menjalani dengan sekehendak hati kita sendiri, melainkan milikilah sikap bagaimana Sang Pencipta sudah menciptakannya. Ya, suamimu atau istrimu atau anakmu mungkin pernah melakukan suatu kesalahan, atau memang saat ini, persis hari ini misalkan, memang sedang ada kesalahan. Tapi ingat, bahwa segala sesuatu itu ada dalam rencana Tuhan. Tidak ada satu kejadian pun yang Tuhan tidak rencanakan atau izinkan terjadi. Anggota rumah tanggamu mungkin pernah membuat engkau kecewa. Tetapi kalau kita melihat mereka dari kacamatanya Tuhan, di mana Tuhan sudah menempatkan mereka dalam rumah tangga kita dengan maksud yang indah, maka rumah tangga itu adalah suatu harta dari Tuhan. Kalau kita bicara mengenai harta, artinya keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan oleh karenanya kita harus selalu bersyukur atas kehadiran mereka. Jadi coba katakan kepada anggota keluargamu saat ini ya, yang saat ini bersama-sama menonton tayangan ini, baik pasanganmu atau anakmu, ya coba katakan, aku mengasihimu. Ayo katakan, aku mengasihimu. Ya betul, aku sayang sama kamu. Nah, ayo istri bilang sama suaminya, aku bangga sama kamu. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kamu ada dalam kehidupan. Ya, halo para suami. Istrimu perlu mendengarkan kata-kata sayang, kata-kata cinta, kata-kata bangga dalam frekuensi yang lebih tinggi. Dan juga para istri, suamimu perlu mendengar kata-kata sayang, lebih banyak kata-kata cinta, bangga, lebih sering lagi. Dan hai orang tua, anak-anakmu perlu lebih sering lagi dikatakan sayang, cinta. Kita tidak bisa mengatakan ini hanya pada satu acara saja, lalu berhenti begitu saja. Contohnya pada saat ulang tahun, atau perayaan Natal, atau ulang tahun perkawinan. Mungkin perkataan sayang kita, cinta kita, perkataan mengasihi kita yang kemarin itu dikatakan sudah expired pada hari ini ya. Jadi katakan lagi pada saat hari ini. Aku sayang sama kamu. Aku bangga sama kamu. Ya. Terutama untuk para suami-suami ya. Katakan aku sayang kamu sama istrimu. Kalau nggak dikatakan nanti ada laki-laki lain yang mengatakan kata-kata tersebut kepada istrimu ya. Jadi jangan sampai ada orang lain yang mengatakan aku sayang kepada istri kita sendiri. Karena kita jarang mengatakan hal itu. Kita lihat apa yang dikatakan Raja Salomo kepada istrinya. Seorang raja yang termasyur. Bahkan dituliskan di Alkitab bahwa setelah dia tidak ada lagi raja yang dapat menyamainya. Tertulis di dalam Amsal 31 ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ini pujian yang diberikan oleh Raja Salomo kepada istrinya. Dan menjadi sangat terkenal. Banyak sekali dikutip oleh para pria sebagai tanda pujian terhadap istrinya. So, jadi para suami ya, jangan sungkan, jangan pelit untuk mengatakan hal tersebut. Dan jangan bandingkan istrimu itu dengan para wanita yang ada di TV, di sinetron, di drama-drama Korea. Ya. Mereka sudah banyak operasi plastik, Bapak Ibu Saudara.
Bahkan bukan 1 kali atau 2 kali. Dan ingat, Amsal 31 ayat 30 mengatakan bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Orang selalu mengatakan inner beauty itu lebih penting ya. Jadi hargai istrimu. Katakan aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu ya. Para suami jangan rendahkan istrimu ya. Ingat bahwa dalam perkawinan suami dan istri itu sudah menjadi satu. Dan bila suami merendahkan istrinya, maka sebetulnya dia sendiri sedang merendahkan dirinya. Jadi jangan merendahkan istrimu. Jangan menjadi suami yang kasar atau berkata kasar. Ingat, kata-kata dapat menyakitkan. Bahkan menyakitkan sampai bertahun-tahun. Banyak luka karena kata-kata yang kasar. Luka yang tidak bisa disembuhkan, atau kata-kata yang menjadi luka yang lama disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar bahwa di balik seorang laki-laki yang sukses, itu ada sosok wanita yang hebat. Nah, wanita yang hebat ini bukan hebat karena kekuatan fisik, tetapi karena kekuatan mental, kekuatan cinta kepada sang laki-laki tersebut. Jadi para istri, suamimu perlu mendengarkan rasa cintamu juga. Ya. Percayalah, kalau kau katakan cinta setiap hari sebelum dia pergi, mengatakan bahwa engkau bangga dengan suamimu, engkau percaya akan apa yang dilakukannya, maka suamimu itu, orang bilang, hidungnya naik sampai ke atas. Tapi bukan karena sombong ya, dipuji-puji, tetapi karena dia memiliki percaya diri yang semakin naik. Dan dia menjadi mampu melakukan hal-hal yang hebat. Suamimu mungkin kelihatannya memang kuat, dia kelihatannya sangat macho, maskulin, seperti nggak perlu dibantu apapun. Tapi percaya sama saya, bahwa suamimu itu membutuhkan kata-kata semangat, kata-kata kasih dari istrinya. Para istri, mungkin saja suamimu tidak mencapai kesuksesan karena dia kekurangan semangat dan kasih yang sebetulnya hanya engkau sebagai istri yang bisa berikan. Semakin diberikan semangat, pujian, maka semakin bersemangat dan percaya diri suamimu. Bapak Ibu Saudara, konteks atau subjek dalam topik pembicaraan Mazmur 128 itu adalah menunjuk kepada ayah atau laki-laki atau kepala keluarga. Karena apa? Dalam ayat 3 dituliskan kata istrimu. Kata mu di situ menunjuk kepada suami. Dan saya senang dengan perkataan laki-laki di dalam Alkitab ini, khususnya di dalam perikop ini. Laki-laki di sini adalah laki-laki sejati yang dipakai dan diberkati Tuhan. Laki-laki yang menjadi sejati bukan karena jenis kelamin di dalam KTP-nya tertulis pria, tetapi memang laki-laki yang jadi lelaki karena sikapnya sebagai laki-laki. Firman Tuhan menuliskan dalam 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap. Nah, di sini ada garis bawah ya, bersikaplah sebagai laki-laki. Jadi mungkin ada saja laki-laki yang tidak bersikap sebagai laki-laki. Tetapi laki-laki yang seperti apa atau jenis yang seperti apa nih yang kita bicarakan di dalam Mazmur 128. Ayat 4 menuliskan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki, perhatikan, yang takut akan Tuhan. Dan di ayat 1 dituliskan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jadi disebutkan sebanyak 2 kali dalam 2 ayat ini, artinya ingin ada penegasan mengenai suatu jenis atau sikap laki-laki di sini, yaitu takut akan Tuhan. Sikap seperti apa yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu takut akan Tuhan? Ini penting untuk kita ketahui karena sikap ini akan menjadi kunci dalam berkat dan kebahagiaan yang akan didapatkan. Ini yang saya sebutkan sebagai rahasia dalam rumah tangga. Amsal 8 ayat 13 mengatakan,
Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Salah satu arti dalam KKBI mengenai kejahatan itu adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan artinya adalah benci dosa. Bila benci dosa, maka dia akan menjauhi segala tindakan dosa. Lalu Yesaya 11 ayat 3 mengatakan, orang yang takut akan Tuhan tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kita sering mendengar idiom don't judge a book by its cover. Jangan suka menghakimi ya, karena apa yang kau lihat. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh, konteks ayat dalam Yesaya 11 ayat 3 ini adalah menggambarkan nubuatan tentang Tuhan Yesus sendiri. Ayat ini sebetulnya mengkonfirmasi firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 7 yang mengatakan bahwa manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Dan kita pun harus bisa seperti ini sebagai anak-anak Tuhan. Andalkan Tuhan dalam memutuskan sesuatu. Jangan mengandalkan apa yang kita lihat. Karena apa? Karena manusia seperti kita itu melihat apa yang di depan mata. Tapi kalau Tuhan ada dalam kita, kita bisa melihat sampai jauh ke dalam. Amsal 14 ayat 2 mengatakan, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Jadi yang ketiga adalah takut akan Tuhan berarti hidup jujur. Kata jujur di dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang sangat berharga. Jujur artinya tidak berdusta, tidak memanipulasi. Lalu, apakah yang didapatkan apabila seorang laki-laki ini takut akan Tuhan? Kita perhatikan Mazmur 128 ayat yang ketiga. Dituliskan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Pohon anggur dalam zaman tersebut memiliki arti ekonomis, menunjukkan tingkat sosial yang tinggi. Pohon anggur yang subur itu memiliki gambaran bagaimana kesuksesan secara ekonomis dapat terjadi dalam rumah tangga. Kata yang paling penting di sini adalah di dalam rumahmu, bukan di dalam rumah orang lain. Kesuksesan terjadi di dalam rumah. Artinya bahwa kesuksesan secara ekonomis terjadi di dalam rumah kita. Demikian juga pohon zaitun. Pohon zaitun memiliki gambaran ekonomis juga. Ekonomis yang berkembang karena zaitun ini dipakai untuk bahan makanan, untuk bahan obat-obatan, dan juga bahan bakar. Memiliki nilai ekonomis. Ini adalah hal kebutuhan dasar yang ternyata digambarkan nggak jauh dari kita. Ada dalam rumah kita, bahkan di sekeliling meja kita. Dan pemenuhan kebutuhan dasar ini sudah dipenuhi dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara, bahkan lebih dari hal-hal tersebut, ayat-ayat lain dalam Alkitab mengungkapkan banyak manfaat daripada takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 mengatakan bahwa Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Berbicara mengenai menunjukkan jalan, saya teringat bagaimana bertahun-tahun yang lalu saya pernah hilang di gunung. Pada saat saya hilang di gunung, saya harus memilih rute saya sendiri, Bapak Ibu. Apakah ke kanan, ke kiri, apakah lurus? Pada saat itu saya ada di persimpangan jalan. Apabila saya salah memilih, saya akan jauh lebih tersesat. Pada waktu itu saya berbicara sama Tuhan, saya masih ingat. Tuhan, arah mana yang harus saya ambil? Dan saya dengar sekali. Suara Tuhan berkata jelas dalam hati saya. Kanan. Lalu saya ambil jalan kanan. Dan akhirnya saya juga dapat diselamatkan. Sama seperti kejadian tersebut, kita akan banyak mengalami hal-hal yang dilematis. Mana yang harus saya pilih? Apakah pilihan 1 atau pilihan 2? Opsi 1 atau opsi 2? Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan bisa menunjukkan jalan yang harus kita pilih.
Amsal 10 ayat 27 mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Dan saya percaya ini bukan panjang umur dalam kesakitan, panjang umur di dalam ekonomi yang sulit. Tetapi saya percaya, kalau Tuhan memperpanjang umur, itu dalam keadaan yang sukacita, bahagia, penuh berkat Tuhan. Amsal 14 ayat 26 mengatakan, mendapatkan ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Luar biasa. Puji Tuhan. Banyak ayat-ayat yang mengkonfirmasi manfaat dari takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan sesuatu lagi. Bahwa laki-laki, ayah ke suami itu menentukan keturunan. Bapak Ibu Saudara bisa cek dalam ilmu biologi bahwa laki-laki itu memiliki 2 kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Sedangkan wanita memiliki 2 kromosom juga, tetapi hanya X. Apabila kromosom X dari wanita ini bertemu dengan kromosom X dari laki-laki, maka anak dari pasangan tersebut menjadi wanita. Ya, karena wanita memiliki 2 kromosom X. Dan apabila kromosom X wanita tersebut bertemu dengan kromosom Y dari si laki-laki, maka anak dari pasangan tersebut menjadi laki-laki. Kita bisa lihat dari analogi biologis ini bahwa laki-laki menentukan keturunan. Jadi secara spiritual pun seorang ayah atau suami itu akan menentukan bagaimana kualitas anak. Jadi mari para ayah juga jangan lewatkan kesempatanmu, kesempatanku, kesempatan kita untuk membentuk anak yang berhasil. Jangan menjadi ayah yang berhasil dalam dunia jasmani, tetapi ternyata kita mengorbankan anak-anak. So, jadikan anakmu juga sebagai prioritas dalam kehidupan. Khusus para anak yang mungkin saat ini engkau merasa ditinggalkan oleh ayahmu. Ayahmu sudah tidak ada lagi. Atau engkau nggak bisa dibesarkan oleh ayahmu sendiri. Saya mau kasih pesan khusus. Ingat, bahwa memang engkau dilahirkan melalui dan oleh ayahmu secara biologis. Tetapi sesungguhnya engkau bukan berasal dari ayahmu secara biologis, tapi kamu berasal dari ayah yang super hebat, yaitu Allah. Tuhan Yesus sendiri, Dia yang telah memilihmu dan Dia yang menciptakanmu sebagai ciptaan yang terbaik. Jangan engkau menjadi patah hati dan patah semangat. Jadilah anak yang berhasil karena Bapamu di sorga itu adalah Bapa yang hebat, Bapa yang selalu berhasil di dalam segala situasi dan kondisi. 1 Samuel 17 ayat 55 menuliskan bagaimana Saul bertanya kepada Abner, panglimanya, mengenai Daud yang telah berani melawan Goliat. Saul bertanya kepada Abner seperti ini, anak siapa orang muda itu? 1 Samuel 17 ayat 55. Lalu dijawab oleh Abner, aku tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, keberadaan ayah biologis dari Daud itu tidak dikenal. Tetapi Daud tahu dari mana ia berasal. Dia berasal dari Bapa di sorga, Bapa yang kekal dan berkuasa, sehingga dia menjadi anak yang berhasil. Oleh bapaknya, yaitu Isai, sesungguhnya Daud disepelekan. Disepelekan karena dia adalah anak bungsu. Pada waktu Samuel datang hendak mencari seseorang yang akan diurapi menjadi Raja Israel, keberadaan Daud itu tidak diakui, tidak dikedepankan. Ketika saudara-saudara Daud menjadi tentara yang hebat, Daud itu hanya mengerjakan pekerjaan yang kecil, pekerjaan sebagai gembala. Dan bukan gembala yang banyak dombanya, Bapak Ibu. Alkitab mencatat, Daud itu menjadi gembala untuk domba yang sedikit. Pekerjaan Daud itu hanya seperti pesuruh bapaknya, suatu fungsi yang tidak diperhatikan. Tetapi kita tahu bersama-sama bagaimana Daud diangkat menjadi Raja Israel. Semua orang tunduk kepada Daud. Dan Daud memahami prinsip ini, bahwa dia memang datang di dunia ini melalui ayahnya secara biologis, tetapi tetap berasal dari Tuhan sendiri. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Keberadaannya di dunia itu tidak diterima karena apa?
Karena Yesus sebelum memasuki umur 30 tahun atau memasuki umur pelayanannya dia dikenal sebagai anak dari Yusuf, seorang tukang kayu yang tidak diperhitungkan dan tidak dianggap sebagai Mesias. Karena Mesias itu berasal dari lingkungan raja yang hebat. Jadi bertentangan. Sehingga keberadaan Yesus yang lahir di kandang domba, yang menjadi anak tukang kayu, itu nggak diperhitungkan oleh orang Yahudi pada saat itu. Karena tidak masuk akal. Tetapi Bapa di sorga sendiri menyatakannya langsung kepada Yesus. Bukan saja satu kali, tetapi beberapa kali. Dituliskan dalam Alkitab, ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saya katakan anak-anak yang mungkin merasa ditinggalkan oleh ayahmu, Yesus sendiri mau katakan bahwa engkaulah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kepadamu lah Tuhan Yesus berkenan. Saya mau mengatakan bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat berkenan kepadamu. Saya akan tutup sharing saya ini dengan ayat ke-5 dan ke-6 dari Mazmur 128 yang menuliskan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup dan melihat anak-anak dari anak-anak, damai sejahtera atas Israel. Perhatikan kata Yerusalem di sini adalah satu analogi dari satu tujuan. Pada zamannya Yerusalem menjadi pusat pemerintahan karena Bait Allah itu ada di Yerusalem. Kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan itu ada di Yerusalem. Raja berada di Yerusalem. Bahkan sampai saat ini, Yerusalem itu menjadi ibu kota negara Israel. Walaupun tidak diakui oleh negara-negara di dunia. Yerusalem menjadi kerinduan banyak orang. Ya, seperti ada lagunya, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Ada Yerusalem rohani, ada Yerusalem jasmani, tetapi itu tetap menjadi satu kerinduan. Yerusalem digambarkan menjadi tujuan dari hidup. Dan salah satu berkat yang diberikan oleh Tuhan adalah kita bisa mencapai tujuan dari hidup kita. Inilah hal yang terbaik yang Tuhan hendak berikan. Dan di dalam ayat yang ke-6, laki-laki ini akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saya teringat bagaimana Yakub mengatakan hal ini kepada Yusuf di masa akhir hidupnya di dalam Kejadian 48 ayat 8. Mari kita sama-sama perhatikan. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Lalu ayat 9 dikatakan, jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Ayat ke-10, adapun mata Israel atau Yakub telah kabur karena tuanya. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Ayat yang ke-11, ini penting. Lalu berkatalah Israel atau Yakub kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunan. Siapa keturunan di sini? Anak-anaknya Yusuf sendiri. Dia nggak sangka bisa melihat Yusuf, bahkan Tuhan kasih bonus. Bukan hanya Yusuf saja yang dilihat oleh Yakub, tetapi anak-anak Yusuf pun dilihat oleh Yakub. Yakub begitu diberkati. Dan Yakub ini menjadi salah satu akar keturunan Israel sampai saat ini. Dikatakan tidak aku sangka aku bisa melihat Yusuf lagi. Dan juga anak-anak Yusuf. Bapak Ibu Saudara, inilah janji Tuhan kepada kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya tegaskan kembali. Pertama-tama kepada para laki-laki. Bersikaplah sebagai laki-laki. Laki-laki yang mengasihi istri. Jadilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Pertama, dengan membenci kejahatan. Kedua, tidak menghakimi dan jujur. Yang ketiga, kepada para wanita,
Buatlah suamimu menjadi percaya diri. Puji dan angkat harga dirinya. Para anak, hormatilah orang tuamu secara biologis. Tetapi jangan stop di situ. Ketahuilah dari mana asalmu secara spiritual, yaitu Yesus sendiri yang menjadi Bapa. Bapa yang kekal dan hebat. Percayalah dan hormatilah Bapa yang kekal dan hebat itu. Percayalah rumah tanggamu akan diberkati. Seperti firman Tuhan sudah tuliskan dan kita sudah baca. Mari yang percaya dan diberkati akan firman Tuhan ini katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perkenankan saya untuk berdoa untuk Bapak Ibu Saudara untuk mengakhiri sharing firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu datang kembali ya Tuhan. Hendak mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi bila Roh-Mu Tuhan terus memberikan pengertian yang benar tentang firman-Mu Tuhan. Dan bila setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini menjadi benih yang tumbuh di tanah yang paling subur di setiap hati para jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa khusus untuk para jemaat di GBT Hidup. Mari Tuhan satu persatu lawat mereka ya Tuhan. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Engkau bimbing mereka ya Tuhan. Engkau tolong mereka dalam rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Engkau menolong mereka ya Tuhan. Berikan jalan yang benar kepada mereka ya Tuhan. Berikan pengertian yang benar ya Bapa. Tuhan, kalau saat ini mereka sedang sakit, mari Tuhan Kau sembuhkan. Yang saat ini mereka sedang dalam kesedihan, berikan penghiburan ya Tuhan. Yang saat ini mungkin mereka sedang dalam kesulitan, Tuhan buka jalan keluar buat mereka. Tuhan, kalau mereka sedang dalam pergumulan ya Tuhan, berikanlah Tuhan suara-Mu Tuhan. Berikanlah kepekaan Tuhan untuk mendengarkan Engkau lebih jelas lagi ya Tuhan. Mari Tuhan berikan terobosan-terobosan yang baru. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau Allah yang kuat. Engkau tidak membuat kami dalam satu stagnansi ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memperluas daerah kami. Engkau akan memperkuat kami ya Tuhan. Dan Engkau yang akan mengangkat kami lebih tinggi lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan GBT Yesus Hidup ini. Engkau percayakan lebih lagi Tuhan. Dengan jemaat yang lebih banyak. Jemaat yang memiliki kualitas yang tinggi. Bukan saja secara kuantitas. Untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan Gembala Sidang. Berkati Tuhan Pendeta Horus Tuhan. Engkau yang akan terus memberikan hikmat dan pengertian, kesehatan yang daripada Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa Engkau berikan kepada hamba-Mu. Demikian juga untuk Bapak Pendeta Yusak Horus. Tuhan terus berikan hati yang dengan tulus melayani Engkau. Dan bila berkat-Mu Tuhan akan tercurah untuknya dan untuk keluarganya. Mari Tuhan, Engkau yang akan terus memperhatikan GBT Yesus Hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya perkenanan-Mu Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami semua. Kami menerima berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Mari kita berdoa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni mereka yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan diamlah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus yang menyertai kita sekalian, mulai saat ini lagi sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.